Teman-teman sekalian, kembali saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini masih terkait dengan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet. Dan saya akan membahas salah seorang menteri baru yang kemarin diangkat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nah, menteri yang saya maksud adalah Wahyu Sakti Trenggono, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP. Nah, ini menarik dibahas karena Menteri KKP yang lama yaitu Edi Prabowo yang menjadi tersangka kasus korupsi ya oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kemudian setelah Edi Prabowo mundur dari jabatannya, berkabar atau berhembus kabar bahwa yang akan menggantikan Edi Prabowo juga dari Gerindra. Dalam hal ini beberapa nama misalnya muncul seperti Sandiaga Uno atau bahkan Fadlizon. Dan ada juga muncul nama mantan Menteri KKP sebelumnya yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Tetapi kemudian Jokowi justru mengangkat yang di luar dari nama-nama yang beredar tersebut, yaitu Wahyu Sakti Trenggono. Nah, siapakah sebetulnya Wahyu Sakti Trenggono tersebut? Nah, seperti dilansir oleh kompas.com tanggal 22 Desember atau hari kemarin, Wahyu Sakti Trenggono itu sebetulnya bukan orang yang jauh dari Jokowi, karena sebelumnya Trenggono pernah menjadi bendahara tim kampanye nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf pada pemilihan presiden 2019. Berarti Trenggono ini bukan orang yang tidak dikenal oleh Jokowi ya. Nah, secara riwayat kependidikannya, Trenggono ini merupakan lulusan S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 86 ya. Kemudian melanjutkan S2 Magister Manajemen Institut Teknologi Bandung ya 2006. Nah, setelah itu dia kemudian bekerja, dan Trenggono ini dikenal sebagai pendiri PT Teknologi Riset Global atau TRG Investama. Nah, perusahaan ini bergerak ya di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce. Dan sebelumnya Trenggono dikenal memiliki PT Solusindo Kreasi Pratama atau SKP dan PT Tower bersama infrastruktur. Jadi memang Trenggono ini basis bisnisnya adalah ke penyedia layanan telekomunikasi, dan ini tampaknya merupakan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia ya. Jadi latar belakang di dunia perusahaannya atau bisnisnya memang berkaitan dengan telekomunikasi. Nah, secara kepemerintahanan, Trenggono juga ternyata bukan orang yang baru, karena ternyata sebelumnya Trenggono pernah menjadi wakil menteri pertahanan. Ya. Artinya Trenggono selama ini adalah wakil Pak Prabowo sebagai Menhan. Ya, meskipun tentu saja bidang pekerjaannya masih berkaitan dengan bidang IT ya, dalam hal ini telekomunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Trenggono ini dianggap cocok menggantikan KKP, ya, menggantikan Menteri KKP yaitu Edi Prabowo. Ya, pertama kalau melihat dari sisi pengalaman kepemerintahanan, ya artinya dia bukan orang yang baru, sudah punya pengalaman, setidaknya dia sebagai wakil Menteri Pertahanan. Jadi untuk ukuran orang yang ditunjuk sebagai menteri, Trenggono artinya dia sudah punya pengalaman dan dianggap memahami tentang
ya dunia kementerian, terutama birokrasi dan lain sebagainya. Saya kira itu cukup membantu. Terus yang lainnya adalah bahwa meski Wahyu ini dikenal sebagai yang pernah bekerja di lingkungan Jokowi, yaitu sebagai bendahara TKN, tapi Trenggono ini bukan orang partai politik. Dia merupakan non-parpol. Ya. Artinya, secara relasi atau profesionalisme, menteri-menteri yang dari non-parpol biasanya lebih leluasa ya ketika berinteraksi berhubungan dengan Jokowi atau dengan presiden ya. Karena kalau dari parpol ya mau tidak mau presiden harus komunikasi juga misalnya dengan ketua umum partai atau orang-orang yang ada di belakang sang menteri ya. Jadi bagi presiden, menteri non-parpol itu relatif lebih mudah, lebih gampang untuk melakukan koordinasi dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya adalah bahwa Trenggono karena dia basicnya adalah pebisnis yang notabene merupakan swasta. Nah, salah satu hal yang selalu diinginkan Jokowi dalam konteks dengan orang-orang swasta adalah kemampuannya atau semangatnya untuk melakukan inovasi, melakukan perubahan-perubahan besar ya, terobosan-terobosan dalam pekerjaannya. Nah, Trenggo ini dalam pandangan Jokowi tentu saja dianggap punya kemampuan untuk melakukan berbagai terobosan, inovasi-inovasi, tentu saja dengan ya latar belakang IT yang dia miliki, terutama di telekomunikasi atau mungkin juga di bidang yang lainnya. Nah, ini mungkin bisa juga diterapkan dalam dunia kelautan dan perikanan. Jadi keterampilannya atau kemampuannya atau penguasaannya terhadap teknologi telekomunikasi bisa jadi akan sangat mendukungnya ketika menjadi menteri KKP yang baru. Nah, tampaknya beberapa hal ini menjadi pertimbangan atau salah satu pertimbangan Jokowi ketika mengangkat Trenggono sebagai menteri KKP yang baru. Nah, tetapi Jokowi tampaknya tidak memutus partai sama sekali ya. Ketika mengangkat Trenggono dari non-parpol, padahal selama ini itu dianggap wilayahnya Gerindra. Nah, Jokowi sama sekali tidak memutus Gerindra karena ternyata Sandiaga yang tadinya digadang-gadang sebagai pengganti Edi Prabowo masih tetap diberikan jatah menteri, atau Gerindra masih tetap diberikan jatah menteri dengan Sandiaga, tetapi bukan di KKP melainkan di Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggeser Wisnu Tama. Nah, inilah pembahasan tentang Trenggono atau Sakti Wahyu Trenggono. Ya, kita lihat saja nanti apakah pilihan Jokowi sebagai Trenggono sebagai Menteri KKP yang baru itu tepat atau tidak, tentu waktu yang akan melihat. Mari kita lihat seperti apa nanti kinerjanya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.